Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelaskan acara bersama Guru Sadana Taqabbal Rasulullah sallallahu Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisyaibil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya, Musalla Miftahul Jannah Citek Jaya Mulia Serang Baru,
yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 18 di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2024, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di musalla Miftahul Jannah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan oleh kita, dan mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh tunduk menjalankan segala perintah beliau. Di antaranya perintah beliau adalah perintah thalabul ilmi. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal auliyaillah, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, taklim kita pada malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-300 berapa ya? 66. Alhamdulillah. 67 ya? 67 kurang 1 berarti. Ya. Belum ditambahin sama Pak. Taklim pertemuan yang ke-367. Alhamdulillah sudah 367 kali kita ngaji di sini. Berarti berapa tahun tuh ya? Baik. Tadi taklim kita malam ini sudah dibuka oleh pangersa Bapak Ustadz Ujang Mulyadi dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah, dan sekarang kita langsung membaca salawat dan disambung dengan pembacaan zikir jalalah. Mari kita sama-sama bersolawat kepada kekasihnya Allah. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, insya Allah di hari kiamat nanti kita akan semakin dekat duduk bersama beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asrakal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni usul wa sururun kata jadad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fadrabu ya lal masani bahazarul yumni garrad wastati'u bijamalin faqabil usni tabarad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika walanal busra bisa'atin mustamirin laisa yanfad aisu utina ata'an jamal fakhral mu'abbad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fali rabbi kullu hamdin jalla ayyasurahu ad itabana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jaddal husaini ya Rasulullah anan marhaban marhaban bika inna bika nasad marhaban marhaban
Ya Nabi salam alaika marhaban marhaban Ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jud wa balligh kullama qasad marhaban marhaban ya nabi salam alaika marhaban marhaban ya rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursad rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira ma ka'ad sallallahu ala muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha ashrafar rusli muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala muhammad marhaban ya rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ikfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Dari sekian banyaknya perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yang apabila kita mengerjakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kita pahala yang sangat amat besar, pahala yang sangat amat agung, pahala yang sangat amat mulia, pahala yang nilainya jauh lebih baik dari pahala ibadah sholat, dari pahala ibadah puasa, dari pahala ibadah haji, dari pahala ibadah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, perang membela agama Allah. Perintah Allah dan Rasulnya tersebut yang dimaksud adalah perintah thalabul ilmi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi afdalu minas shalah wasyam wal haji wal jihadi fi sabilillah." Kata beliau, thalabul ilmi, ari thalabul ilmi, ari nyiar ilmu, ari menuntut ilmu, milarian ilmu agama, afdalu eta leuwih afdol, leuwih utama, leuwih gede pahalana indallah mungguh Allah, minas shalah daripada pahala ibadah salat, wasyam dan puasa, wal haji dan ibadah haji, wal jihad fisabilillah dan jihad di jalan Allah. Maka beruntunglah ketika siapapun oleh Allah selalu diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk selalu eksis, untuk selalu hadir di majelis ilmu. Itu tandanya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Jadi tandanya, cirinya, kalau Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita, cirinya kita oleh Allah dimudahkan duduk di majelis ilmu, dimudahkan hadir di majelis ilmu. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah hidupnya akan menjadi baik, Allah menghendaki kebaikan kepadanya, untuknya, maka yufaqihuhu fiddin, Allah akan memberikan kepadanya paham dalam agama. Insya Allah kita akan paham hukum-hukum agama kalau kita mencari ilmu agama. Insya Allah kita akan bisa baca Quran kalau kita mau belajar baca Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sangat beruntung. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, apabila aku hidup di suatu hari di mana
di hari itu ilmuku tidak bertambah barang sedikit pun, beliau mengatakan pala burikali fi jalikal yaum. Maka hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah. Jadi kalau kita ingin selalu diberikan keberkahan, ditambahkan keberkahan oleh Allah, maka istiqomah duduk di majelis ilmu. Dan pahala duduk di majelis ilmu itu sangat besar. Orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, pertama, oleh Allah akan dianugerahi, dikaruniai rezeki yang halal. Di mana rezeki yang halal ini akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan, akan mendorong diri kita untuk semakin rajin beribadah kepada Allah. Sebab Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, ijadaholal halal khorojal halal wa ijadaholal haram khorojal haram. Apabila yang masuk ke dalam perut kita rezeki yang halal, maka rezeki yang halal akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keberkahan, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, perbuatan yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Dan apabila yang masuk ke dalam perut kita rezeki yang haram, maka rezeki yang haram yang masuk ke dalam perut kita itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, sehingga ibadah susah karena di dalamnya banyak barang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keuntungan duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, niatnya semata-mata menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharap ridho Allah, maka orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala masuk alam kubur, kita semua pasti akan menjadi penghuni alam kubur. Alam kubur itu rumah masa depan kita. Mau tidak mau itu, mau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, pasti satu saat mau tidak mau kita akan dimasukkan ke alam kubur. Kapan? Apabila ajal kematian telah tiba kepada kita. Dan ajal kematian sudah ditentukan, kita tinggal nunggu giliran doang. Dan itu dirahasiakan oleh Allah, nggak ada yang tahu. Maka bersyukur kita kalau masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih dikasih umur, manfaatkan. Nah, orang yang istiqomah hadir di majelis ilmu, manakala mati masuk alam kubur, yanju min ajabil qabri, oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Kalau seandainya kita tahu bagaimana dahsyatnya, bagaimana pedihnya siksa kubur, mungkin kita akan rajin beribadah. Kita belum tahu. Luar biasa siksa kubur itu. Taunya nanti kalau kita sudah masuk alam kubur. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, keuntungan bagi siapapun yang istiqomah duduk di majelis ilmu, maka ketika ia melintas, meniti, menyeberang di atas sirat. Apa sirat? Jembatan gawat darurat yang ada di mana? Di akhirat. Namanya sirat. Sirat jembatan menuju surga.
jembatan tersebut melintang di atas kobaran api neraka. Kata salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia pernah mengatakan, balagoni annal jisra adakku minas sa'ra wa ahaddu minas saib, bahwasanya sirat, jembatan di akhirat menuju ke sorga yang melintang di atas kobaran api neraka, yang apabila kita melintas dan kaki kita tergelincir, terpleset, jatuh, maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala, yang tidak ada orang yang mampu untuk menolongnya. Adakku minas sa'ra, itu sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada belahan rambut. Wa ahaddu minas saib, dan itu sangat tajam. Minas saib lebih tajam, ahaddu minas saib lebih tajam daripada pedang. Nah, ini jembatan ini pasti akan kita alami. Akan kita alami. Yang akan selamat ketika melintas, ketika meniti, ketika menyeberang di atas jembatan tersebut adalah orang-orang yang beriman, yang selalu beramal soleh, atau hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita sekarang mumpung masih dikasih kesempatan, banyak-banyak berdoa. Berdoa mohon selamat ketika nanti di akhirat kita menyeberang di atas sirat. Terutama ketika kita berwudu, mencuci telapak kaki kanan. Apa doanya? Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah, sabit, teguhkanlah, tetapkanlah. Maksudnya jangan sampai tergelincir, jangan sampai terpleset. Allahumma ya Allah, sabit, teguhkanlah, pijakan qadami, kakiku. Teguhkanlah pijakan kedua telapak kakiku ala sirat ketika kami menyeberang di atas sirat al-mustaqim, yang lurus. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin, bersama kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh, soleh johir batin, bukan soleh penampilan doang, bukan soleh namanya doang soleh, bukan. Kalau soleh namanya doang soleh banyak, ya banyak ya, banyak. Pasti ada. Tapi yang dimaksud soleh menurut agama bukan soleh nama doang, soleh johir batin, hatinya, batinnya bersih, soleh, bersih dari berbagai macam sifat-sifat tercela, dan johirnya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya juga sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah. Itu soleh. Nah, orang-orang yang soleh seperti ini, ketika mereka nanti melintas, meniti, menyeberang di atas sirat, oleh Allah akan diselamatkan. Bahkan orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, ketika mereka melintas di atas sirat, itu mereka akan melintas kalbarqil khatib. Mereka akan melintas secepat kilat, bagaikan kilat yang menyambar, serot, cepat langsung nyampe surga. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau kita pengen selamat nanti di akhirat, ketika kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat yang melintang di atas kobaran api neraka menuju surga, kalau ingin selamat dan ingin melintas secepat kilat, maka istiqomah duduk di majelis ilmu. Keuntungan ini akan kita rasakan nanti, bukan sekarang. Sebab kita nyebrang siratnya bukan sekarang. Di dunia nggak ada sirat, ada jembatan rawa bebek, ada jembatan Cikutuk Cigoong lagi dicor hotmi. Itu mah lega tuh, enak. Dan di bawahnya bukan api neraka,
airnya lagi saat. Batu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan bahkan orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, bukan hanya oleh Allah akan diberi rezeki yang halal, bukan hanya akan diselamatkan dari azab kubur, bukan hanya akan diselamatkan ketika melintas di atas sirat, akan tetapi juga orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, di pengajian rutin, nanti manakala dibagikan kitab catatan amalnya di hari kiamat, maka ia akan menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan itu sebagai pertanda bahwa ia akan menjadi ahli surga. Amin. Bahkan masih ada keuntungan bagi orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Apa? Yaitu di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburannya. Kemudian mereka digiring, dihalau ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar yuhsaru ma'an nabiyyin, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Ini keuntungan besar kita kalau di hari kiamat bisa dikumpulkan dengan rombongan para nabi. Rombongan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat, para nabi itu. Walaupun kita umpama ada di barisan yang paling belakang, lagi ngopi. Belakang, nongkrong ngopi belakang. Alhamdulillah, tapi kita ada di rombongan itu. Insya Allah selamat. Bahkan keuntungan orang yang istiqomah secara kontinu, awas salah nyebut. Secara istimrar duduk di majelis ilmu, selalu hadir di pengajian rutin. Kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannati lahu arba'una baban min yakutatin hamra. Nanti di sorga, orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah hadir di pengajian ketika hidupnya dalam dunia, nanti dimasukkan ke dalam sorga di akhirat, dan di sorganya oleh Allah akan dibangunkan, akan diberikan gedung yang sangat mewah, istana yang sangat megah, yang mempunyai 40 pintu. Istana itu oleh Allah dibangun dari mutiara dan yakut. Alhamdulillah. Nanti yang malas nanti nyesel nanti di sono. Gedung saya mana? Emang itu suka hadir? Nanyain gedung, ada juga nggak pernah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud. Kata beliau begini, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka. Ini sabda Rasulullah, bukan ucapan saya ini. Saya hanya menyambung lidah beliau, hanya menyampaikan apa yang beliau sabdakan kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kata beliau, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah wa najruka ila wajhil alimi ay binadril mahabbah khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah ay fi jihadil kuffar li'ilai dinillah wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sana. Nah, begitu kata Rasulullah. Jadi yang saya sampaikan ini sabda beliau. Saya hanya menyambung sabda beliau. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau sabdakan kepada Ibnu Mas'ud. Dan memang saya diperintah, bahkan bukan saya aja. Setiap kita pribadi muslim diperintah untuk menyampaikan sabda-sabda Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kewajiban dakwah bukan kewajiban para kiai saja. Bukan kewajiban, bukan tugas para habaib saja. Bukan tugas para ulama saja.
Setiap pribadi muslim, berilmu tidak berilmu, wajib untuk berdakwah, tapi sesuai kapasitas masing-masing. Kalau kita enggak berilmu, ya dakwahnya jangan ceramah, nanti salah ngomong nanti. Ya dakwahnya dengan ngajak, ayo kita ngopi yuk di musola, gitu. Padahal ngajak sholat, gitu kan? Ngajak ngopinya di musola, jangan di pos ronda, di musola. Kira-kira tengah jam menjelang waktu sholat, ajak kopi di musola. Padahal kita tujuannya ngajak sholat, cuma nggak ketahuan sama mereka. Mereka nggak tahu niat kita. Kadang ngajak sholat, ajak ngopi, kan mereka senang tuh. Dikasih rokoknya, kasih cemilannya. Begitu datang zuhur, ayo kita sholat dulu, gitu. Entar kita sambung lagi ngopi, gitu. Oh, pakai jauh dah tuh. Jadi kayak harus pakai trik atau pakai taktik atau dakwah teh. Gitu. Apalagi, yuk kita kumpul di masjid yuk, di musola yuk. Ini saya bawa ini nih. Saya bawa amplop nih 20 nih. Masing-masing isinya 200 nih. Emang enggak? Para jamaah yang dimuliakan. Kan dakwah itu ada 3, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil mal, ada dakwah bil hal. Ada dakwah ngajak orang lain ke jalan Allah dengan lisan ceramah seperti para kiai. Bang bisa ngomong ngumpul. Nah, guys, udah bisa ngomong nak. Habis Pak Jebi tentang wakilannya teruskan. Ya Allah. Kebiasaan tudan. Ada dakwah bilma, dakwah dengan harta. Nulungan fakir miskin, diberi kokokna, sampingnya pada rek ibadah gitu. Nah, ini dilakukan oleh misionaris, oleh orang Kristen. Mereka masuk ke kampung-kampung. Mereka dakwah dengan harta, makanya banyak yang murtad. Karena diiming-iming sembako. Nah, kita belum sampai ke situ dakwahnya. Yang ketiga, bilhal, dakwah dengan perbuatan, memberikan suri teladan, contoh yang baik kepada masyarakat. Hanya diikutin gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, julusuka, engkau duduk fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. Kata Rasulullah tuh, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu. Engkau duduk di musola Miftahul Jannah. Engkau hadir di pengajian rutin. Ibaratnya begitu. Saatan 1 jam. Makanya ngaji, taklim rutin rata-rata durasi waktunya, alokasi waktunya 1 jam. Itu durasi normal, standar. Jadi ngaji mah jangan kurang dari 1 jam, jangan lebih dari 1 jam. 1 jam itu udah standar umum. Kalau kurang, nanti nggak sampai tujuan materinya. Di bangka karak amak badu doang, wassalam Gus. Bangka karak maca salawat doang, Gus, beak waktuna. Kalau lebih dari 1 jam, mustaminya udah mulai error. Udah mulai pada ngantuk, udah nggak konsen. Ya. Akhirnya narasumber ngomong sorangan. Nggak ada. 1 jam pas. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu, engkau duduk di pengajian rutin 1 jam. La tamassu kolaman, engkau tidak memegang kolam, tidak memegang ballpoint, tidak memegang pensil, wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis 1 huruf pun, cuma hanya mendengarkan saja. Nulis ente, maha pulpen ente, maha buku ente, tiba nguping ke nungkul, ngarungu ke nungkul, ngadangu ke nungkul, karena Allah mensyukuri nikmat telinga. Cek Kanjeng Nabi, khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu pahalanya, ganjarannya jauh lebih besar daripada pahala memerdekakan 1000 abid, 1000 hamba sahaya. Zaman sekarang nggak ada hamba sahaya. Zaman sekarang kebanyakan hamba syaiton. Hamba saya itu dulu di zaman Rasulullah. Contohnya seperti Bilal bin Rob. Itu seorang abid, seorang hamba saya berada dalam penguasaan orang kafir. Kemudian dibeli, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu dibayar. Mahal bayarnya itu. 1 orang hamba saya bisa 10 juta, bisa 100 juta. Dulu mah ada budak diperjualbelikan dulu.
itu pahalanya jauh lebih baik daripada kita pahala memerdekakan 1000 hamba saya. Katakanlah umpama satu orang hamba saya harganya 10 juta. Berarti dikali 1000. Ini ada 1000 hamba saya berada dalam penguasaan orang kafir. Jiwa raga mereka, johir batin mereka dikuasai orang kafir. Apapun perintah orang kafir wajib dilaksanakan. Kalau tidak, mereka disiksa. Nah, kita enggak tega lihat mereka disiksa. Kita ingin membeli mereka, membebaskan mereka. Tapi kata orang kafir, boleh kamu bebaskan satu orang 10 juta. Berarti dikali 1000 berapa tuh? Coba panghitungkan. 10 juta kali 1000. 10 miliar. 10 M. Ember. 10 ember. Lain cai duit. Masya Allah. Berarti duduk di majelis ilmu cuma mendengarkan kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasulullah yang disampaikan oleh narasumber itu kalau umpama mau diuangkan dengan harga umpama satu abid, satu hamba saya 10 juta dikali 1000, berarti kita sama dengan sodako uang 10 M. Masya Allah, 10 M. Oh, hari ayah duit dah, ayah belum tentu sodako 10 M. Moal pasti moalnya keur malarat nang ngomong aduh lamun urang beunghar, urang arek sodako terus. Begitu dibere beunghar malah pelit. Oh. Kajelem mata gitu, biasana gitu. Tapi mudah-mudahan orang entek kitu nya. Begitu, orang bager gitu. Kemudian wa najruka ila wajil alimi ay binajil mahabbati khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah ay fi jihadil kuffar li ila'i dinillah. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, engkau di majelis ilmu duduk sambil mendengarkan, engkau melihat wajah orang alim, wajah gurumu kau pandang, kau lihat sambil kau mendengarkan apa yang disampaikannya. Itu engkau memandang wajahnya orang alim, kata Rasulullah, khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu pahalanya, kata Nabi, jauh lebih besar daripada pahala sodako 1000 kuda di jalan Allah. Kudanya kuda yang biasa dipakai perang, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda bagus yang harganya bisa miliaran. Nah, kita duduk di majelis ilmu pengajian sambil mendengarkan, sambil memandang wajah guru kita, itu kita dapat pahala yang jauh lebih baik daripada pahala sodako 1000 kuda. Jadi bapak-bapak kalau ngaji sambil mandang saya tuh, itu catat pahala sodako 1000 kuda. Tapi kalau nundutan nggak dapat itu, nggak dapat, pahala itu hilang. Walaupun ada di sini. Coba kalau nundutan dia mandang apa? Mandang apa coba? Nah kita ambil semua itu pahala itu, jangan disia-sia, jangan dilewatkan sayang. Yang ketiga, wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Engkau, Ibnu Mas'ud, engkau di pengajian, di majelis ilmu mengucapkan salam kepada gurumu, assalamualaikum. Itu kata Nabi, khairul laka min ibadati alfi sanatin. Pahalanya jauh lebih besar, lebih afdal, lebih utama daripada pahala ibadah sunnah selama 1000 tahun. Coba. Kira-kira umur kita nyampe mual 1000 tahun. Mual. 100 tahun juga belum ada jaminan kalau umur kita akan sampai di angka 100 tahun. Beting mah isukan kipae urang. Teu apal. Heuh, teu apal. Teu apal umur mah. Jelema sehat. Kaluar ti imah sehat pakai jaket kulit. Mau motor tabrakan. Hai. Nauzubillah min. Enggak tahu umur mah. Umur kita enggak akan nyampe 1000 tahun. Tapi dengan mengucapkan salam kepada guru kita, ketemu guru kita dimanapun,
Nggak usah di pengajian aja, dimanapun. Assalamualaikum, tanya. Itu dicatat pahala untuk kita. Pahala yang jauh lebih besar, lebih afdol daripada pahala ibadah sunnah selama 1000. Nah ini keutamaan ini jangan dilewatkan begitu saja. Kita raih, kita ambil untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Ima tudan kumaka panggil jengguru ke ngalah nyumput. Bahwa nanti urang geletik kita. Ulah nyumput, hilang barat tuh. Kita mampir heula karena urang ajak ngopi heula heuh. Nya, suguhan naon ke suguhan teh ayam ke atuh. Di malah nyumput ka panggil guru teh. Dia di peta rokok waran. Hari. Ulah serius teh engke nurutan ke teh. Masa ngaji nurutan malulu. Ge moal meunang ganjaran sodako 1000 kuda atuh. Demikian taklim kita malam ini ya, cukuplah nggak usah lama-lama. Ini sejam kurang ya. Iya, kurang. Jam kurang ya. 10. Coba saya lihat tuh. Jam 8. Tuh, baru 51 menit. 1 jam kurang 9 menit. Itu ada jam di sini ada tuh. 51 menit. Lebih 22 detik. Kanyahoan aja nah. Baik para jamaah, demikian materi taklim kita malam ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati. Aqbatan yadi Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
jorok. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakin aina ma kunna. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau barokahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barakahkanlah untuk kami apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang disertai hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Tadinya weh. La alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.